Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen Dr. Nikomang Sutrianti, SAG MPD, Universitas Negeri Ide Bagus Sugriwo. Perkenalkan, nama saya Nigusti Madekirti, SAG, dengan NIM 2211180119 dengan tempat tugas SD Negeri 5 Singakerta. Dengan ini, izinkan saya memaparkan materi atau media pembelajaran dalam rangka lokakarya PPG tahun 2022. Materi yang akan disampaikan pada video pembelajaran hari ini yaitu materi kelas 3 semester 1 dengan materi pokok tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Sebelum mulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa. Om Awigenam Mastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Pada kelas 3 semester 1, kita telah mempelajari Triparata, Dewi Sampat, dan Asuri Sampat. Kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada bab 3, yaitu mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Siswa mampu menguraikan tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. 2. Siswa mampu mengelompokkan tokoh baik dalam Mahabharata. 3. Siswa mampu mengelompokkan tokoh tidak baik dalam Mahabharata. Cerita Mahabharata ditulis oleh Maharesi bernama Resi Vyasa. Di Indonesia, cerita Mahabharata dialihbahasakan bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Mahabharata adalah bagian Itiasa. Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dengan Korawa dan terjadinya perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra. Mahabharata terdiri dari 18 bagian disebut dengan Astadasa Parva atau 18 parva, yaitu Adi Parva, Saba Parva, Wana Parva, Wirata Parva, Udyoga Parva, Bhisma Parva, Drona Parva, Karna Parva, Salya Parva, Sauptika Parva, Setri Parva, Santi Parva, Anusasana Parva, Aswamedaka Parva, Asrama Wasika Parva, Mosala Parva, Mahaprastanika Parva, Swarga Rohana Parva. Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata dapat dijadikan panutan dalam menjalani hidup. Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata tersebut adalah Krishna. Krishna adalah perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Dharma dari Adharma. Krishna adalah putra ke-8 dari Wasadewa dan Dewiki. Dalam peran ini, Krishna juga merupakan keponakan dari Kunti, sehingga Pandawa dan Korawa menjadi sepupu Krishna. Bhisma. Bhisma dahulu bernama Dewa Brata. Nama Bhisma diperoleh karena sumpahnya untuk tidak menikah dan setia terhadap negara. Bhisma adalah putra dari pasangan Prabu Setanu dan Dewi Gangga. Bhisma juga merupakan kakek dari Pandawa dan Korawa. Widura.
Widura adalah adik tiri Pandu dan Dresta-rasta. Mereka mempunyai ayah yang sama, tetapi lain ibu. Ayah Widura adalah Resi Krishna Dwipayana Wyasa atau Resi Wyasa. Ibunya adalah seorang perempuan dari golongan Sudra. Drona. Drona adalah putra Bharadwaja. Drona adalah guru Pandawa dan Korawa dalam seni pertarungan. Drona merupakan seorang Brahmana yang memiliki kelebihan dalam strategi peperangan. Drona memiliki keahlian-keahlian dalam bela diri dan persenjataan. Kunti. Kunti adalah putra Sura, adik Wasudewa dan putri angkat Kunti Boja. Kunti diangkat sebagai anak angkat Raja Kunti Boja karena ditemukan di dalam tanah. Oleh karena ditemukan di dalam tanah dan terbungkus kotak, ia diberi nama Kunti. Kunti adalah istri Pandu dan ibu dari para Pandawa. Gandhari. Gandhari merupakan putri dari Subala, Raja Gandhara. Gandhari menikahi Dresta-rasta, pangeran tertua di kerajaan Kuru. Sejak bersuami, Gandhari sengaja menutup matanya sendiri agar tidak dapat menikmati keindahan dunia karena ingin mengikuti jejak suaminya. Ia adalah ibu dari 100 Korawa. Drupadi. Drupadi adalah putri dari Raja Drupada. Drupadi terlahir dari api. Drupadi adalah istri Pandawa. Yudhistira. Yudhistira adalah putra tertua dari Pandu dan Dewi Kunti. Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Yama agar diberkahi putra yang selalu menjalankan dharma. Yudhistira adalah sosok yang selalu menjalankan dharma dan menegakkan keadilan. Bima. Bima adalah putra kedua dari Pandu dan Dewi Kunti. Bima merupakan anugerah dari Dewa Bayu. Dewa Bayu adalah dewa angin. Bima sangat mahir dalam senjata gada. Arjuna. Arjuna adalah saudara ketiga dari Pandawa, putra dari Pandu dan Dewi Kunti. Anugerah dari Dewa Indra. Arjuna merupakan anggota Pandawa yang memiliki paras yang tampan dan lemah lembut. Ia juga merupakan teman dekat Krishna. Ia sangat mahir dalam ilmu memanah. Nakula. Sahadewa merupakan saudara paling muda di antara Pandawa. Ia saudara kembar dari Nakula. Sahadewa lebih pintar dari kembarannya, terutama dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Ia juga pandai dalam berternak sapi. Sahadewa. Sahadewa merupakan saudara paling muda di antara Pandawa. Ia saudara kembar dari Nakula. Sahadewa lebih pintar dari kembarannya, terutama dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Ia juga pandai dalam berternak sapi. Karna. Karna adalah putra Kunti dan Dewa Surya atau Dewa Matahari. Ia merupakan saudara tertua Pandawa ketika bayi. Karena suatu hal, Kunti membuang Karna ke sungai Gangga. Kemudian Karna ditemukan oleh Adirata, seorang kusir dari kerajaan Kuru. Oleh sebab itu, Karna mendapat julukan Radeya. Radeya bermakna putra Rada atau istri Adirata. Duryodhana. Duryodhana adalah putra Dresta-rata dan Gandhari. Duryodhana adalah saudara tertua dari 100 Korawa. Ia adalah raja di kerajaan Astinapura. Duryodhana selalu memimpin adik-adiknya dalam segala hal. Sakuni. Sakuni adalah paman dari para Korawa. Sakuni merupakan kakak dari Gandhari. Sakuni terkenal seorang yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Ia berhasil merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Abhimanyu.
Abhimanyu adalah putra Arjuna dan Subhadra. Dalam Mahabharata ditetapkan bahwa Abhimanyulah yang akan meneruskan Yudhistira sebagai pewaris tahta, akan tetapi Abhimanyu gugur dalam pertempuran besar di Kurukshetra. Abhimanyu menikah dengan Uttara, putri Raja Wirata. Abhimanyu memiliki seorang putra bernama Parikesit yang lahir tak lama setelah ia gugur. Gatotkaca. Gatotkaca adalah putra Bima atau Bimasena atau Wrekodara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Idimbi atau Arimbi, berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam perang besar di Kurukshetra, ia mengalahkan banyak sekutu Korawa sebelum akhirnya gugur di tangan Karna. Kisah Mahabharata mengandung pelajaran hidup sebagai salah satu tuntunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam Mahabharata patut menjadi teladanan bagi pemimpin-pemimpin saat ini. Nilai-nilai budi pekerti yang luhur dapat membentuk karakter manusia yang menjunjung tinggi kebenaran sesuai ajaran agama. Sekian pembelajaran hari ini. Om Santi 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 Om.